Saling serang antara Iran dengan Israel pasca insiden penyerangan ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat. Lalu apa upaya dari dunia agar ketegangan antara Iran dan Israel ini bisa mereda? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya, Prof. Prof, sampai sekarang Israel belum memberikan pernyataan resmi mengenai serangan yang terdengar ledakan begitu di kota Isfahan, Iran. Tapi kemudian Iran juga menyatakan sampai sekarang fasilitas nuklir mereka di kota Isfahan itu aman semua begitu. Jadi ini sebenarnya belum jelas. Ya. Tapi menurut Anda sendiri, kalau misalnya memang itu serangan itu ada begitu balasan dari Israel kepada Iran, ini penting tidak sih untuk Israel melakukan serangan balik lagi begitu ke Iran, menurut Anda? Ya, yang pasti kalau dari sisi Israel pasti dia merasa penting, terutama Perdana Menteri Netanyahu, sehingga beliau tidak akan dilihat lemah oleh rakyatnya, bahkan juga oleh katakanlah Hamas ya, yang selama ini beliau serang. Karena beliau selalu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa menyetop Israel dalam rangka menyerang Hamas di Gaza. Tapi kita tahu bahwa kemarin setelah Israel melakukan serangan ke konsulat di Damaskus, konsulat Iran, Iran punya alas hak untuk melakukan serangan balasan ke Israel, yaitu berdasarkan pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri. Nah, itu sudah dilakukan dan dari pihak Iran sudah menyatakan bahwa serangan itu sudah berakhir, tetapi akan melakukan serangan balasan yang lebih masif apabila Israel melakukan pembalasan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah yang terjadi di Isfahan ini merupakan serangan balasan dari Israel atau bukan? Karena dari Israel belum ada pernyataan, sementara dari pihak Iran juga tidak secara tegas mengatakan bahwa mereka mendapat serangan dari Israel. Nah, tentu ini ada strategi militer yang dua negara ini mainkan. Mereka sama-sama mungkin tidak mau perang ini bereskalasi, tetapi yang pasti mereka ingin memberikan pesan ke masing-masing bahwa saya bisa melakukan serangan ke Anda seperti Iran yang lakukan. Dan untuk kita ketahui juga bahwa Iran melakukan serangan itu juga memberitahukan kepada Amerika Serikat, sehingga rudal-rudal itu mudah untuk diintercept. Sementara Israel, walaupun sampai hari ini dia belum membuat pernyataan, mungkin dia memberikan pesan bahwa kami pun bisa membalas, walaupun itu juga ditolak oleh Iran sampai hari ini belum ada pernyataan. Tapi lepas dari itu, Mas Kevin ya, saya berharap Ibu Menlu bisa langsung mengontak Menlu Iran dan kemudian juga Menteri Luar Negeri dari negara Dewan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Esensi dari kontak ini adalah meminta Iran untuk kalau benar itu serangan balasan dari Israel, tidak melakukan serangan balik lagi. Karena kalau misalnya itu terjadi dan mungkin serangannya lebih besar, ini bisa memicu konflik regional, bahkan bisa masuk kita ke Perang Dunia Ketiga, dan tidak ada satupun negara yang akan diuntungkan kalau seperti ini. Nah, oleh karena itu, Ibu Menlu perlu mengontak, dan esensinya adalah meminta Iran tidak melakukan serangan balik, tapi dengan kompensasi. Kompensasinya adalah Israel dibawa ke Dewan Keamanan PBB atas serangan yang dilakukan Israel saat ini. Dan tentu ini pentingnya Ibu Menlu bertemu dengan atau mengontak Menlu-Menlu dari 5 negara anggota tetap ya, untuk memastikan bahwa Israel harus dikutuk kalau misalnya memang betul dia melakukan serangan itu, dan kemudian diberi sanksi. Nah, tapi pada saat yang bersamaan juga diminta Israel untuk segera menghentikan serangan ke Gaza ya, yang sudah memakan korban lebih dari 30.000 rakyat sipil. Nah, ini yang sebenarnya Iran sangat punya concern ya terkait dengan apa yang terjadi di Gaza. Jadi serangan Iran ke Israel itu walaupun berkaitan dengan masalah konsulat mereka di Damaskus, tetapi sebenarnya berkaitan juga dengan serangan Israel ke Gaza, karena kita tahu bahwa Hamas itu sangat didukung oleh Iran. Jadi begitu, Mas Kevin. Ya.
Prof. Hikmah, masih banyak yang meragukan kemampuan dari Dewan Keamanan PBB begitu untuk mendamaikan mengenai konflik ini. Bisakah kemudian kita mengandalkan Dewan Keamanan PBB kalau misalnya kemudian sudah ada terjadi saling serang itu antara Israel dengan Iran pada saat ini? Ya, disinilah yang tadi saya katakan, ya, anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini yang kita harus dorong agar mereka tidak membuat atau setiap resolusi diveto, terutama Amerika Serikat. Tetapi mereka harus sepakat ini, karena mereka itu 5 negara ini dipercayakan oleh dunia untuk memastikan bahwa perdamaian keamanan internasional itu terjaga. Jadi inilah yang saya katakan tadi, ini ada tanggung jawab besar. Karena kalau misalnya Amerika Serikat terus-menerus memveto apapun resolusi yang diajukan, maka ini tidak akan kondusif. Dan Amerika Serikat bisa juga nanti dipersalahkan ikut bertanggung jawab kalau terjadi perang yang lebih besar, ya, bahkan terjadinya perang dunia ketiga. Artinya negara seperti Amerika Serikat yang selalu menceramahi kita mengenai masalah moral benar dan salah, tetapi dalam situasi seperti ini justru dia membenarkan tindakan yang salah. Jadi disitulah pentingnya negara-negara P5 ini untuk punya kesepakatan, punya visi ke depan dunia itu seperti apa. Dan kalau misalnya Israel memang salah, Amerika Serikat harus berani mengatakan bahwa itu salah. Walaupun kita tahu semua bahwa lobby-lobby Yahudi di Amerika Serikat itu sangat kuat dan pasti mereka akan meminta pemerintah Amerika Serikat untuk selalu berada di belakang Israel, seperti itu. Prof, kalau menjadi Iran ya, melihat mengenai serangan yang terjadi pada hari ini yang kita belum tahu itu serangan dari mana, betul atau tidak itu dari Israel, kira-kira Irannya seperti apa akan merespon? Mengingat baru beberapa hari yang lalu mereka melakukan pawai militer begitu. Ya, yang saya khawatirkan adalah respon dari Iran adalah menyerang balik Israel dengan serangan yang lebih besar dan masif. Dan itu pasti akan mendapat jawaban juga dari Israel dengan mereka akan melakukan serangan juga yang lebih besar. Dan kalau misalnya ini terjadi, bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan turun untuk membantu Israel. Nah, kalau sudah Amerika Serikat turun, bukannya tidak mungkin Rusia juga akan turun membantu Iran. Demikian juga Korea Utara, bahkan juga Cina akan melihat situasi seperti apa, karena mereka sebenarnya intinya tidak ingin Amerika Serikat ikut di dalam perang ini, ya, seolah-olah memojokkan Iran gitu ya. Mereka ingin adanya playing field yang sama. Jadi itu situasinya. Tapi yang seperti saya katakan di awal, seharusnya ini harus dihindari. Kalau kemarin banyak negara-negara Barat meminta Israel untuk tidak melakukan serangan balik ke Iran, seperti Presiden Prancis, kemudian juga Perdana Menteri Inggris, dan bahkan Presiden Joe Biden yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung ketika Israel akan menyerang Iran. Nah, ini sekarang waktunya bagi Indonesia untuk kita bisa berkomunikasi dengan pihak Iran dan meminta agar Iran tidak melakukan serangan balik. Tetapi tentu Iran harus juga diberikan semacam pemanis, ya, pemanis dalam artian bahwa tidak melakukan serangan balik, tetapi harus ada sesuatu yang Iran dapatkan, yaitu ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dan kemudian Israel tidak lagi menyerang Gaza. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Prof. Hikmah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Prof.